ini aku Yuda Tama, host podcast T-Flyers Branch Balikpapan. Episode kali ini berbicara soal pendidikan merupakan fundamental dan prioritas untuk kita semuanya. Memilih sekolah, kampus, jurusan yang tepat tidak kalah pentingnya dalam menunjang self-development. Di industri 4.0 ini, skill-skill digital seperti UI UX, kemudian programming, kemudian ada coding, data analyst, data scientist, you guys name it lah. Kita lebih familiar dengan Internet of Things, merupakan penopang utama dalam transformasi digital. Dan SMK 3 Negeri Balikpapan yang merupakan sekolah kejuruan yang memiliki beberapa jurusan yang menurut saya cukup menarik ya, seperti teknik komputer dan jaringan, kemudian ada teknik grafika, desain komunikasi visual, merupakan bekal yang sangat bermanfaat buat siswa. Ketika mereka lulus, mereka bisa langsung kerja atau melanjutkan kuliah. Dan senang banget nih di tengah-tengah kita hari ini sudah kedatangan Kepala Sekolah dari SMK Negeri 3 Balikpapan, Bapak Haji Sukarni Chandra SPD. Selamat datang Bapak di kantor Telkomsel Regional Kalimantan. Dan Pak Karni ini panggilan akrabnya akan membahas tentang program pendidikan yang ada di SMK 3 dan juga kegiatan lainnya. Dan di samping Pak Karni sudah ada manajer branch Balikpapan, Pak Ruli Bintoro. Selamat datang Pak Ruli, selamat siang ya Pak Ruli ya. Beliau akan memperkenalkan tentang produk dan layanan Telkomsel yang relate dengan digital school. Apa kabar nih Pak Karni dan Pak Ruli, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin aku akan ke Pak Karni dulu ya Pak Ruli ya, nanti kita selang-seling. Pak Karni mungkin boleh dijelaskan sedikit nih kepada T-Flyers Branch Balikpapan tentang SMK Negeri 3 Balikpapan profilnya. Mungkin masih ada beberapa yang belum familiar. Ya, terima kasih Bang Yuda ya. Ya. Ya memang awalnya memang SMK Negeri 3 Balikpapan ini kan awalnya SEMEA Pak ya. SEMEA dan itu lahirnya tahun 1980. Nah baru kemudian 1997 berubah namanya dengan SMK. Nah di awal-awal SMK dia memang masih bisnis manajemen. Hanya ada 3 program studi dan satu program studinya adalah usaha perjalanan wisata. Nah kemudian barulah berkembang sejak tahun 2000 ini berkembang lagi ada namanya teknik komputer jaringan. Nah teknik komputer jaringan ini yang cikal bakal tentang pembelajaran di teknologi umumnya di digital tadi. Kemudian berkembang lagi ya ada namanya desain persiapan grafika. Nah kemudian tahun 2018 ya 2019 itu berkembang lagi ada sekarang namanya DKV, desain komunikasi visual. DKV itu sendiri sebenarnya baru 2021 ini. Nah 2021 tapi sebelumnya sekarang yang tadinya pemasaran ini sudah berkembang juga mengikuti perkembangan zaman namanya bisnis daring pemasaran. Bisnis daring pemasaran. Nah, itu kayak digital marketing gitu. Iya, betul, digital marketing. Cuma namanya bisnis. Iya, sekarang dipelajari juga bagaimana membuat website, bagaimana membuat copywriting, bagaimana membuat IG. Jadi semuanya materi-materi tentang sosmed itu diajarkan juga bisnis BDP namanya ya. Bisnis daring dan pemasaran. Bisa dibilang SMK 3 ini jurusan-jurusannya sangat adaptif ya terhadap industri 4.0 ini ya, Kak. Mempersiapkan teman-teman semua siswa-siswa gimana sih ketika mereka lulus mereka bisa lebih adaptif terhadap perubahan transformasi digital ini ya Pak ya. Dari banyaknya jurusan ya, dari ada bisnis, kemudian kita juga ngomongin tadi desain komunikasi visual, teknik komputer jaringan. Dari sekian banyak jurusan yang dimiliki oleh SMK 3 yang paling diminatin itu jurusan apa Pak? Yang paling diminati memang jurusan-jurusan yang teknologi ya. Teknologi. Cuman memang kapasitasnya sedikit. Jadi kelasnya sedikit dibandingkan jurusan-jurusan bisnis manajemen ya. Jadi seperti memang dibatasi. Iya, memang dibatasi. Ya. Karena memang gurunya juga sedikit. Oh gitu. Teknik komputer jaringan itu cuma satu kelas ya kan. Berapa orang per kelasnya, Pak? 36. Tidak lebih daripada itu ya. Nggak boleh karena memang sudah aturan dari itu namanya ada di Dapodik ya. Data pokok pendidikan itu memang mengatur 36 satu kelasnya, termasuk DKV. DKV ini juga 36. Nah, nanti kedepannya insya Allah SMK 3 akan membuka itu tadi, teknik grafika. Kemudian ada lagi yang mengakomodir dari perkembangan zaman itu namanya RPL. Rekayasa Perangkat Lunak dan Games. Jadi ada nanti program studi itu namanya RPL dan Games.
Nanti insya Allah kalau nanti gurunya mumpuni, kita akan membuka program studi itu. Wah, keren sekali ya Pak ya. Sebenarnya visi dan misi dari SMK 3 Balikpapan ini seperti apa ya Pak ya? Melihat banyaknya hal-hal yang memang menjadi perhatian di SMK 3 Balikpapan terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga mempersiapkan siswanya, membekali siswanya ketika mereka turun ke lapangan pekerjaan, nanti mereka udah punya ilmu yang cukup mumpuni. Ya, jadi kalau kita melihat memang visi dan misi itu memang kita harus tidak ujuk-ujuk langsung jadi visi misi gitu ya. Tapi kita memang harus melihat dari faktor demografi, faktor sejarah, faktor macam-macam lah di situ ya. Dan memang di SMK Negeri 3 ini adalah di pusat perekonomian yang sangat pesat. Lokasinya di lokasi perekonomian yang sangat pesat di situ. Ya, di situ dekat Islamic Center, kemudian perkembangan penduduk juga sangat pesat. Jadi kita mengambil visi itu, pertama memang menghasilkan lulusan yang sangat kompeten, sesuai dengan bidangnya dan mampu untuk berwirausaha. Nah itu, jadi kita memang mengedepankan anak-anak itu mampu atau sesuai dengan kompetensinya dia dan dia mampu berwirausaha. Sekalipun nanti ada yang melanjutkan. Makanya tujuan di SMK itu kan ada 3. Namanya istilahnya BMW. Apa itu Pak? BMW itu artinya berusaha. Kemudian M ini melanjutkan. Wirausaha. Melanjutkan melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, maksudnya saya ulangin ya, B ini adalah bekerja. Kemudian M ini melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, ke sekolah yang lebih tinggi, sedangkan W-nya adalah wirausaha. Jadi BMW itu istilahnya di SMK itu seperti itu. Nah, itulah SMK Negeri 3 mengakomodir seperti itu. Jadi anak-anak yang mau bekerja, dia sudah disiapkan. Dia memiliki kompetensi. Makanya di tempat kita itu ada namanya TEFA, Teaching Factory. Ya, Teaching Factory itu artinya pembelajaran yang betul-betul dibuat seperti dunia usaha dan dunia industri. Kita punya namanya Skagamart, Pak, Skagamart. Toko yang dipadukan dengan Alphamidi. Jadi mereka bekerja seperti layaknya di Alphamidi. Kemudian nanti ada kita toko JNE, ekspedisi namanya JNE itu. JNE itu nanti manajemen perkantoran dan layanan prima, itu miliknya dia. Jadi semua jurusan itu nanti akan kita buatkan teaching factory-nya, TEFA-nya. Apa maksudnya? Maksudnya mereka punya kompetensi ketika nanti dia sudah lulus, dia mampu bekerja. Kemudian kalau seandainya dia mau melanjutkan, kita sudah mempersiapkan ada pelajaran adaptif normatifnya. Matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya kita siapkan. Kemudian kalau mau berwirausaha, dia juga sudah kita siapkan untuk pelajaran survive-nya lah. Sistem pembelajaran berarti inklusif dan terarah ya Pak ya? Sudah dipersiapkan sesuai dengan passion-nya mereka mau kemana, mau bekerja, kuliah, atau mungkin berwirausaha. Nah, kalau kebetulan aku juga dari SMK nih Pak ya, kebetulan aku dari SMK Telkom juga, dan memahami betul bahwa di SMK ini memang namanya kejuruan ya. Kita memang disiapkan bukan hanya materi pelajaran secara umum, tapi ada juga materi kejuruan yang mempersiapkan kita bahwa ketika kita lulus, kita bisa langsung bekerja. Ya, sesuai dengan kejuruan itu. Nah, dari beberapa SMK nih yang ada di Balikpapan khususnya ya Pak ya, yang menjadi unggulan SMK 3 Balikpapan dibandingkan SMK lain itu apa Pak? Sementara kalau kita mau jujur, memang unggulan kita itu masih di bagian ini ya, bagian teknik ya. Teknik khususnya teknik komputer dan jaringan. Ya, teknik komputer jaringan sama DKV-nya itu. Itu. Oke. Pak Ruli, sebagai Telkomsel ya, provider terbaik lah di Indonesia ya, nomor 6 di dunia. Amin. Semoga yang terbaik juga di dunia. Luar biasa. Kita melihat bahwa potensi anak muda sekarang ya Pak ya, apalagi ada SMK 3 ini yang menyediakan beragam jurusan ya, desain komunikasi visual, teknik komputer jaringan dan lain sebagainya, merupakan suatu pembekalan buat ketika mereka lulus, mereka bisa lebih adaptif terhadap industri 4.0 seperti yang kita tahu bahwa transformasi digital sekarang ini berjalan. Kira-kira nih, apa yang bisa dilakukan oleh Telkomsel, produk layanan apa yang bisa dilakukan oleh Telkomsel untuk meng-engage kalangan anak muda dalam gimana ya istilahnya, dalam berusaha untuk mengeksplor kemampuan digitalnya mereka. Oke, makasih Kak Yuda. Sebelum masuk ke situ mungkin sedikit saya jelaskan bahwa Telkomsel adalah
perusahaan yang sudah beroperasi selama 27 tahun. Ya. Kemudian coverage jaringannya itu sudah mengcover sekitar 96% ya dari populasi masyarakat Indonesia. Nah, di sini kami mencoba ya terus mendorong enabler ekosistem digital. Nah, termasuk untuk anak-anak muda sekarang, SMP, SMA dan mahasiswa ya. Bagaimana kita bisa mendorong bahwa dengan keberadaan Telkomsel yang tentunya sudah bertransformasi menjadi perusahaan digital. Telco company. Telkomsel mempunyai anak usaha yang namanya Indiko ya. Yes. Indonesia Digital Ecosystem. Nah, ini adalah embrio kita, Pak. Ada beberapa platform yang sudah diluncurkan. Yang pertama, Kunci itu merambah dunia pendidikan, di mana teman-teman siswa atau mahasiswa bisa belajar ya di situ, kemudian mengembangkan diri, kemudian mengikuti webinar-webinar pengembangan diri untuk teman-teman siswa. Di situ teman-teman bisa berkreasi. Nah, setelah itu ada namanya Vita, ya aplikasi kesehatan juga. Ya, tentunya juga mungkin akan merambah juga untuk anak-anak muda seperti itu. Dan yang terakhir games ya. Di dunia games ini juga mungkin selama ini kita lihat games itu sangat berkembang dan tentunya ada kaitannya dengan anak-anak muda ya yang berprestasi di dunia games. Selain berprestasi di dunia pendidikan, teman-teman juga berprestasi dalam dunia games. Kita mengakomodir games-games yang diluncurkan oleh Telkomsel, Pak. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Ada beberapa fitur-fitur lagi sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman siswa maupun mahasiswa. Oke, Pak Ruli tadi kan Pak Ruli menyebutkan bahwa Telkomsel sendiri, jadi sebenarnya Indiko adalah anak perusahaan dari Telkomsel ya Pak ya, yang memiliki 3 segmen platform tadi ya, ada Vita, Kunci, dan juga Majamojo. Namun untuk pendidikan sendiri memang Kunci ini memberikan kontribusi yang cukup besar ya, apalagi kita sedang melakukan sosialisasi khususnya di Balikpapan, Kalimantan, dan baru-baru sebenarnya di Banjarmasin ya Pak ya. Namanya Kunci X Telkomsel Student Zone gitu, merupakan suatu platform online ya Pak Ruli ya, untuk memberikan training kepada teman-teman semua anak muda yang mau melakukan wirausaha. Tapi selain itu kita juga memiliki School ID dan juga Kipin ya Pak Ruli ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ruli untuk yang School ID dan jadi untuk School ID ini sebenarnya sudah ada beberapa sekolah menggunakan platform ini, Pak. Kita bisa menggunakan di web aplikasi, dashboard juga ya. Ini memudahkan pelajar dan guru untuk dalam hal administrasi sekolah, Pak. Fitur-fiturnya antara lain absensi, presensi, kemudian bisa interaksi melalui pesan di aplikasi tersebut. Kemudian ada mode pembayaran SPP menggunakan link aja yang terintegrasi semuanya, Pak, sehingga platform ini bisa memonitor ya antara guru, orang tua, itu bisa melihat monitor siswanya, baik dari dari hasil evaluasi mata pelajaran di sekolah bisa dilihat di aplikasi itu. Jadi kalau Bapak mungkin berminat di SMA 3 untuk diterapkan School ID ini, menurut saya sangat bermanfaat ya. Jadi apa platformnya tadi? School ID. Seperti itu. School ID. Iya. Itu Pak, gambaran umum terkait dengan School ID yang sudah diadopt beberapa sekolah seperti itu. Iya. Kayak gitu. Apalagi pada saat kemarin COVID, Telkomsel merupakan salah satu perusahaan yang sangat adaptif dan sangat concern terhadap kemajuan pendidikan Indonesia, karena kita kan work from home, kemudian learn from home. Nah, kemudian pada saat itu memang School ID, kemudian ada juga Kipin yang memberikan kontribusi besar ya yang dilakukan oleh Telkomsel terhadap dunia pendidikan. Seperti itu ya Pak Ruli ya. Nah, tadi juga Pak Karni juga menjelaskan ya Pak Ruli ya tentang bagaimana persiapan siswa SMK disiapkan untuk punya bekal yang cukup ya dalam menghadapi dunia nyata pekerjaan, termasuk itu ya Pak ya. Nah, dalam penjelasan tadi dari Pak Ruli sendiri ya, ada Kunci, ada juga School ID. Oh ya, dan ada juga Kipin ya Pak Ruli ya. Kipin sebenarnya lebih kayak preferensi untuk materi kurikulum pembelajaran bisa di-download melalui semacam gawe ATM seperti itu. Jadi apabila siswa ingin memperoleh
referensi buku dan lain sebagainya bisa mendownload secara offline maupun online dari gawai tersebut, namanya Kipin, kios pintar ya Pak Ruli ya. Ya, betul. Ya seperti itu. Jadi cukup banyak pilihan yang dimiliki oleh Telkomsel ya, terutama dalam platform di dunia pendidikan ini. Sebagai salah satu konsep bahwa kita menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu fundamental yang sangat penting bagi kemajuan generasi muda saat ini. Dan dari pemaparan Pak Ruli tadi nih, jika dikaitkan dengan SMK 3 Negeri Balikpapan, kiranya teknologi digitalisasi apa yang telah diterapkan oleh SMK 3? Mungkin ada platform Telkomsel yang sudah digunakan. Kayaknya tadi platform School ID tadi Pak. Iya. Nah, perlu juga ini sebenarnya lebih intensif ya untuk dijelaskan ke kita ini kan gimana cara memperolehnya dan lain sebagainya itu ya. Untuk yang apa namanya digital yang sudah kita terapkan ya paling hanya sekedar digital raport sih Pak. Digital raport itu gimana Pak? Digital raport? Digital raport ya mereka bisa apa namanya akses nilainya melalui web gitu ya? Iya, dia bisa melihat nilai dan lain sebagainya. Baru sebatas itu. Kemudian absensi baru sebatas absensi. Cuman absensinya juga masih apa namanya tidak digital murni ya. Tapi memang perlu proses sehingga nanti dari proses tadi bisa dilihat. Memang kita perlulah perkembangan ini ya. Terutama nanti apalagi Telkomsel mensupport ya. Itu bisa dipresentasikan kembali Pak. Untuk School ID, saya pikir itu adalah sesuatu yang menarik ya. Konsep saya ingin menjadikan sekolah itu betul-betul digitalisasi lah ya. Termasuk kita sudah punya digital perpus ya, perpustakaan itu digital ya. Telkomsel juga ada kalau nggak salah di perpus ya. Perpus ya, perpus itu. Ya baru aja sebatas itu gimana tuh Pak? E-perpus itu gimana? Kalau e-perpus ya memang dia anak-anak kan hanya dia punya akses untuk meminjam buku. Dia bacanya lewat digital. Nanti kalau e-book gitu ya, e-books. Nanti kalau udah selesai dia balikin e-booknya itu masalahnya terbatas juga ya karena memang e-booksnya itu enggak seperti e-book bisa di-download. Ya, seperti di-download enggak. Dia memang ada langganan dia. Ada langganan. Ini kerjasama dengan penerbit ya. Penerbitnya oke. Ya banyak ada lah penerbitnya. Jadi anak-anak itu kalau sudah baca dia harus balikin supaya supaya bukunya tadi bisa dibaca lagi yang lain gitu. Jadi limit Pak ya sebenarnya. Ya limit. Cuman memang dia pinjamnya secara digital. Jadi ketika dia pinjam bisa dibaca bukunya. Kalau ada jangka waktunya juga Pak. Ada jangka waktunya seperti perpustakaan offline ya. Cuman dia dibuat digital. Digitalnya itu selain karena dia e-book, karena juga menggunakan akses khusus misalnya kayak user atau password dia gitu. Pakai user ID. Oke, cukup menarik sekali. Sepertinya banyak peluang yang bisa kita lihat ya Pak ya. Melihat bahwa selain SMK ini juga bergerak dalam bidang kejuruan yang sifatnya teknologi komputer jaringan, terus kemudian kita bisa melihat beberapa peluang lain untuk kita kembangkan di SMK 3 ya Pak ya, karena seperti penjelasan dari Pak Karni sendiri untuk saat ini memang belum optimal ya kalau bisa bilang kalau digitalisasinya ya. Seperti itu. Pak Karni, kalau kita sedikit ngobrolin bahwa teknologi digital ini kan ya, gimana kalau kami kan sebelumnya kan Telkomsel sudah melakukan sosialisasi di hari Selasa lalu, dan insya Allah di tanggal 21 Oktober dari Jumat ini kan akan ada turnamen games, kemudian akan ada studio broadcasting seperti ini ya, Pak Karni ya, dan juga akan ada kompetisi video. Gimana support sekolah nih? Kan kalau games itu identik, kebanyakan main games ntar nggak bagus nilainya atau gimana, namun seperti kita ketahui di zaman sekarang ini orang games bisa jadi, ya kita bicara ya, bisa jadi punya kehidupan yang lebih baik, peluang yang lebih besar dan lain sebagainya. Kalau dari pihak sekolah sendiri mendukung nggak sih Pak? Awalnya sih saya melihat game itu adalah sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang ini habiskan waktu gitu kan. Datanglah Pak Kris dengan Pak Surya kemarin datang dari pihak Telkomsel. Ini begini Pak, kalau games ini ternyata sudah dipertandingkan di event-event nasional maupun internasional. Jadi anak-anak punya peluang juga di sini sebenarnya. Banyaklah game-game yang dipertandingkan. Nah, ini sebenarnya dari dari pemerintah juga sudah mensupport tentang games ini ya, game ini. Akhirnya saya terbuka juga kan.
oh ternyata game ini yang dipertandingkan ini adalah game yang betul-betul ada strateginya dan lain sebagainya itu kan. Benar. Oh kayaknya keren juga ini. Ya sudah, akhirnya saya support. Saya panggil teman-teman dari waka kesiswaan, dari guru-guru TKJ, dari guru-guru guru-guru DKP dan lain sebagainya. Ini Pak ada peluang. Nah ternyata saya tanya guru-gurunya juga hobi ternyata. Yes, benar banget. Iya. Ini sekedar informasi aja ya Pak Karni dan Pak Ruli, mungkin industri games sumbang 24,8 triliun di Indonesia berdasarkan info dari Big Alpha ID. Sedikit saya bacakan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan pangsa pasar game terbesar di Asia Tenggara dan menduduki peringkat ke-16 di dunia. Pada 2020 lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa industri game di Indonesia sendiri berhasil menyumbangkan 24,88 triliun atau sekitar 2,19% dari total PDB nasional. I think that's very good ya. Ya, jadi kita bisa baru tahu ini malah. Yes, benar banget. Jadi memang games ini luar biasa memberikan kontribusi terhadap terhadap perekonomian Indonesia terutama ya. Jadi nggak selalu ada hal positif di balik games itu. Tapi kalau sesalah berlebihan juga nggak baik. Yang penting kita bisa manajemen waktu yang cukup baik ya dalam mengatur waktu belajar dan juga main games. Dan kabar baik keduanya adalah Telkomsel memiliki kartu perdana games yang bisa mensupport nih buat anak-anak muda yang ingin mengeksplor diri lebih dalam lagi, barangkali mau jadi atlet profesional dan juga bisa berkompetisi bukan hanya di kancah lokal tapi juga nasional. Mungkin Pak Ruli bisa jelaskan terkait kartu perdana games tersebut, Pak? Oke, makasih Kak Yuda. Sebelum masuk ke kartu perdana games, sebenarnya games ini Pak, kita lihat sekarang anak-anak muda ya, ada bakatnya itu di pendidikan, ada bakatnya di hobi. Nah, salah satunya games sih Mbak. Jadi memang pemerintah melihat bahwa bakat-bakat sebagian kecil ya anak muda itu ada di games seperti itu. Karena sekarang kompetisi itu sudah dibuka di dunia, kemudian nasional juga sudah mulai dipertandingkan. Jadi sebagian kecil bakat-bakat anak muda itu tersalurkan dengan games ini selain dari sisi bisnis Pak, seperti itu. Dari kami sebenarnya turut mendukung selain dari dunia pendidikan itu untuk teman-teman yang berkompetisi dan mengasah skillnya di dunia games ini. Kami mempunyai kartu games Pak. Kartu games? Iya, jadi ada benefitnya. Kami free 3 GB Pak yang bisa didapatkan oleh teman-teman siswa atau mahasiswa. Kemudian pengguna kartu games itu bisa mengikuti turnamen-turnamen games. Kemudian di WA Groups itu teman-teman bisa mendapatkan benefit-benefit berupa gimmick-gimmick Pak ya. Ada paket data gratis jika mereka bisa menjawab suatu pertanyaan, dan tentunya benefitnya mereka bisa mendapatkan coaching gratis ya dari sisi digital marketing seperti itu. Jadi banyak benefit yang bisa diberikan oleh anak-anak muda di Kota Balikpapan ini dengan menggunakan kartu games Telkomsel tentunya. Bener banget. Dan selain itu juga dapat gift diamond dan juga bisa mabar bareng pro player Pak. Jadi bisa belajar sama orang yang benar-benar profesional. Barangkali next kita nggak pernah tahu kan rezekinya kemana. Nah selain kartu perdana games nih Pak Ruli ya, untuk menunjang jaringan yang lebih baik kita juga punya produk yang luar biasa keren nih. Pak Karni udah pernah dengar soal Telkomsel Orbit belum Pak? Di sini Telkomsel Orbit ini kita ada Starlight, ada kemudian ada Orbit Star H+1, ini internet rumah, kemudian ini sangat-sangat inovatif dalam ketika COVID, Telkomsel melakukan produk ini dan ternyata memiliki respon yang cukup baik. Pak Karni udah pernah dengar soal Telkomsel Orbit? Baru sini. Belum ya? Karena mungkin saya, Pak Ruli, ya gimana Pak? Enggak, karena saya di yang lain. Gitu ya, ada pernah kayak. Mungkin Pak Ruli bisa jelaskan sedikit dong Pak terkait Telkomsel Orbit ini. Iya, jadi Telkomsel Orbit ini Pak sebenarnya udah beberapa tahun ini ya sudah diluncurkan ya ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan fixed broadband kita. Jadi produk Orbit ini sebenarnya harus didukung dengan jaringan seluler Pak sebenarnya, yang bisa memancarkan ke beberapa user. Ini kelebihan produk Orbit ini harganya cukup murah dan bisa dipakai beberapa user ya. Jadi harga paketnya itu, harga modemnya Pak ya, mulai di harga 600 yang sekarang ini keluaran ini,
Untuk pembelian pertama bisa didapatkan di kantor-kantor pelayanan Telkomsel, kemudian di outlet, kemudian outlet device Pak, seperti itu. Kemudian harga paketnya cukup murah menurut saya, di harga 170-an ribu udah bisa mendapatkan 100 giga yang bisa digunakan oleh beberapa user. Maksimal user itu Maksimal berapa Pak? ada yang 10, 30, dan 50. Kalau kita kan rata-rata kelas itu 36. Nah itu bisa Pak, dengan 36. orbit star H+1 ini ya. H+1, H1 Dia Pak, up to 32 user. user. Oh 32 user ya? Oh iya. Ini juga ya ini sebenarnya kan setiap paketnya ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Iya. Iya. Ini semua 32, kebetulan yang diluncurkan sekarang minimal 32 32 user. Ya, maksimal Pak, iya. maksimal 32 user. Seperti Kok enggak pas 36 gitu? Pas satu kelas gitu kan? Ada di spesifikasinya Pak, seperti itu. Oke. Iya. Oke, melihat banyaknya peluang yang bisa dikolaborasikan ya Pak ya antara betul. Telkomsel dan SMK 3 tentu menjadi satu kesempatan nih buat SMK 3 untuk mendigitalisasi baik itu dari proses kegiatan belajar mengajar maupun administrasinya di SMK 3 yang saat ini memang belum terlalu optimal ya Pak ya. Belum. Jadi mungkin bisa diupayakan Nantilah. kita bisa bekerja sama Ya. ke depannya. Kolaborasi dan action antara Iya. Telkomsel dan SMK 3 Negeri Balikpapan. Nah, kiranya nih Pak ya dengan melihat bahwa Telkomsel sebagai one stop digital solution, boleh dong tepuk tangan untuk Telkomsel dan juga tentunya SMK Negeri 3 Balikpapan yang insya Allah nanti bekerja sama ke depannya. Apa yang menjadi tantangan nih dalam penerapan digitalisasi di SMK 3 Negeri Balikpapan sebenarnya Pak? Ya tantangannya sebenarnya kan kita sudah terbiasa dengan produk-produk sebelum Telkomsel ya. Ya mungkin tantangannya ini kita mungkin perlu uji ya. Oke. Perlu uji juga Siap ini kan. diuji ya, Pak, ya, Iya, siap namanya. diuji gitu kan. Ya, Masalahnya betul, kita sudah terlanjur memakai produk yang lain kan ini Iya. kan. Nah, ternyata ini Telkomsel ini. Yes, benar. Ada Telkomsel ya nanti mungkin tantangannya di situlah. Ketika nanti ini setelah lulus uji ya kita akan nyaman kan nyampaikan ke orang lain Oke. gitu. Nanti tim kita akan datang di tanggal Iya. 21 Oktober 2021 dan Pak Karni bisa melihat sendiri Iya, gimana iya. sih ketangguhan jaringan dari Telkomsel. Oke. Kemudian bagaimana Telkomsel sangat mensupport dunia pendidikan dan kebutuhan anak muda sekarang nggak selalu terus-terusan belajar kan, tapi ada waktu luang Ada untuk waktu bermain. Dan bermain. kalau misalnya hobinya menghasilkan, kenapa enggak? Iya. Nah, kira-kira ekspektasi Pak Karni nih terhadap kegiatan Telkomsel Digital School nanti yang akan dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2021. Apa yang diharapkan dari sekolah? Ya itu tadi yang saya harapkan ya. Pertama ya memang anak-anak itu tidak terlalu terlalu dikengkang dengan program-program belajar ya. Tapi setelah mengikuti ini dia lebih fresh lagi nanti ke depannya. Kemudian yang kedua dia bisa bekerja sama karena nanti di dalam kurikulum Merdeka itu kan ada namanya P5 Pak. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Salah satunya di situ Kurikulum ada P5 ya? Iya, kurikulum Pancasila itu kan. Iya. Ada nanti kolaborasi, ada kerjasama. Di situ diajarkan bagaimana dia bisa bekerja sama dengan yang lain, mengatur strategi dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan sebenarnya anak-anak di situ. Walaupun nanti kita juga menyampaikan kepada anak-anak ya bahwa kalah menang itu adalah hal yang biasa. Yang ya penting kan? have fun Yang aja, Pak. yang penting happy tadi. Iya, Iya, kayak itu gitu. tadi. Kalau dari Telkomsel sendiri nih Pak Ruli ya, ini Ya. pertanyaan terakhir buat Pak Ruli sebelum kita closing dan kembali ke Pak Karni juga. Terkait harapannya Pak Ruli nih sebagai pihak manajemen Telkomsel, kehadiran SMK 3 Negeri Balikpapan, Ya. yang juga kita akan kunjungi sekolahnya untuk kegiatan Digi School. Kira-kira pulang kerjasama apa yang bisa kita tawarkan, yang kita bisa lakukan secara berkelanjutan dengan SMK 3? Oke, baik. Kak Yuda, jadi kami menyebut baik ya kerjasama ini dengan SMK 3 dan ini kerja sama pertama kami Pak dalam dunia digital, yaitu tadi pertama harapannya School ID ini bisa diterapkan di sekolah Bapak ya, karena memudahkan antara guru dan melibatkan orang tua juga Pak, bisa melihat kondisi absensi maupun nilai dari anak-anak sekolah seperti itu. Jadi bisa memantau lah lebih dekat. Nah, kemudian bagaimana teman-teman SMA 3 itu bisa berkembang Pak ya dari sisi skill, Iya.
dengan pelatihan-pelatihan yang akan kami berikan nantinya tentunya ya terkait dengan digital marketing maupun broadcasting, Pak, seperti itu. Iya. Kemudian ada kunci juga, Pak, yang mungkin bisa kita sosialisasikan ke adik-adik siswa. Barangkali ada yang mau mendownload dan menggunakan aplikasi kunci itu untuk mengembangkan potensi adik-adik siswa di SMK 3. Itu aja mungkin Kak Yuda yang kami harapkan seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Ruli. Kalau dari Pak Karni sendiri, tanggapan atas penawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Telkomsel? Harapannya Pak? Saya harapannya sangat ini ya, melihat program-programnya yang disampaikan itu, ya saya sangat tertarik lah ya, sangat tertarik, dan insya Allah nanti ketika nanti sudah dipresentasikan, kemudian layaklah kita pakai, insya Allah nanti kita pakailah nanti, harapan. Insya Allah lah nanti kita. Insya Allah ya Pak, amin. Semoga Telkomsel dan SMK 3 dapat kolaborasi aksi untuk membangun satu sama lain menjadi lebih baik. Betul, siap. Ya. Dan tentunya kami juga berharap agar siswa di SMK 3 memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sukses dengan bekal yang dimiliki, yang diperoleh dari sekolahnya. Betul. Ya, tapi ada harapan saya juga sih sebenarnya dari Telkomsel, melalui program kerjasama nanti kita bisa menjalin paling tidak ada semacam kerjasama yang saling menguntungkan. Artinya nanti anak-anak kami juga bisa belajar lah di sini, ya kan? Anak-anak kami bisa belajar, atau paling tidak nanti ketika dia belajar, misalnya dia bisa prakrin di sini, praktek di industri, ya kan? Nah ini, jadi anak-anak DKV atau anak-anak desain grafis, magang seperti itu kan. Ya tentu Bang Yuda udah paham lah ya, kalau SMK itu perlu magang. Tapi ada programnya kan Pak ya? Ada. Ya. Itu biasa berapa lama Pak? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Nanti di kelas 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Salah satu yang mensupport mungkin salah satunya Telkomsel. Selain nanti ada perusahaan-perusahaan atau dunia usaha lain lah. Ya memang kita perlu banyak kan Pak. Sekitar 600 kan Pak. 600 orang itu memang enggak sedikit ini tempat-tempat yang harus kita jajaki, kita masuki. Nah kalau seandainya Telkomsel mau menerima, itu kan sudah mengurai sedikit lah. Baik Pak. Gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak kalau gitu Pak Karni, Pak Ruli, terima kasih banyak, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga buat T-Flyers yang sudah menyaksikan T-Flyers Podcast Balikpapan, dan jangan lupa untuk saksikan T-Flyers Podcast Balikpapan pada episode berikutnya. No matter who you are, no matter where you are from, your dreams are valid. Saya Yuda Tama, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Karni. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli.